Sudahkah Anda memiliki kepastian mati pasti masuk surga? Jika belum, simaklah berikut 5 langkah ke surga. Mari kita mulai. Pada langkah pertama, Anda harus mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Firman Tuhan berkata di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alam semesta yang sangat kompleks dan serasi ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga menciptakan makhluk yang berakal budi dan diberi kehendak bebas, yaitu malaikat dan makhluk lainnya, yaitu manusia. Dan manusia ditempatkan di bumi. Namun sebagian malaikat menentang Allah, dan kepada mereka diberi nama lain, yaitu setan atau iblis. Setan artinya musuh, iblis artinya pendusta. Jadi, kalau kita percaya adanya surga dan neraka, maka tentu kita juga percaya adanya Allah yang tinggal di surga, serta setan atau iblis yang akan dihukum di neraka. Jadi sangat logis untuk percaya bahwa Anda yang berakal budi diciptakan oleh Allah yang berhikmat daripada berevolusi yang berawal dari sebuah ledakan atau berubah dari monyet yang mungkin pernah Anda piara. Apakah Anda percaya ada Allah? Jika ya, mari kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa. Sesudah malaikat menentang Allah, kemudian ia mempengaruhi manusia agar juga menentang Allah. Dengan sikap yang sangat jahat, sepasang manusia pertama yang diciptakan mengikuti jejak malaikat yang jahat. Dan seterusnya, keturunan mereka melakukan semakin banyak hal yang jahat terhadap Allah. Antara lain mengatakan bahwa Allah tidak ada dan mereka hidup mengabaikan pencipta mereka. Dan pada akhirnya, terbentuklah sifat-sifat yang semakin jahat. Manusia terus berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Apakah Anda mau mengaku bahwa Anda seorang berdosa? Jika ya, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, memahami cara menyelesaikan masalah dosa. Menurut Alkitab, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Ibrani pasal 9 ayat 22. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat. Namun, sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah menyuruh manusia yang percaya pada janjinya untuk melakukan ibadah simbolik yang mensimbolkan sang juru selamat dan proses penggantian penerimaan hukuman yang akan dilakukannya, yaitu dengan menaruh seekor anak domba di atas mezbah dan menyembelihnya. Sang domba menggambarkan sang juru selamat yang akan datang, dan penyembelihannya di atas mezbah menggambarkan penghukuman yang akan dijatuhkan pada sang juru selamat itu. Tetapi pertanyaannya buat kita, siapakah juru selamat yang disimbolkan itu?
Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Di dalam surat Rasul Petrus, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan dosa, yaitu dihukum. Nah, setiap orang yang setuju bahwa dosanya ditanggung Sang Juru Selamat, dosanya akan dihitung Allah telah terhukumkan atau telah terselesaikan oleh Juru Selamat. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, mengenal lingkup anugerah Yesus. Apakah penebusan yang dilakukan Yesus di kayu salib hanya untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100 orang, atau sekelompok orang, dan atau semua manusia di dunia? Ibrani pasal 2 ayat 9 menjawab bahwa Yesus Kristus diutus Allah ke dalam dunia untuk menanggung dosa semua manusia. Tetapi bagaimana caranya untuk masuk ke dalam lingkup anugerah Yesus itu? Caranya adalah Anda harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati. Bertobat artinya merasa bersalah dan menyesali dosa yang telah kita lakukan, serta bertekad tidak mengulanginya lagi. Dan percaya artinya mengaminkan atau menyetujui bahwa Yesus telah menggantikan Anda dihukumkan di kayu salib. Dan tahukah Anda bahwa Yesus telah menanggung dosa Anda? Inilah saatnya Anda harus menentukan sikap terhadapnya. Langkah terakhir, yaitu langkah kelima, mengambil keputusan. Yesus telah mati bagi Anda, dan saatnya, maukah Anda dengan iman mengatakan bahwa Anda adalah orang berdosa dan Anda mau berterima kasih kepada Yesus yang telah menggantikan Anda dihukum? Maukah Anda menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda?